Salam jumpa kembali dalam pembelajaran matematika pada kesempatan ini. Apa kabar semuanya? Pak berharap semua kita dalam keadaan sehat, terhindar dari segala gangguan supaya kita melakukan kegiatan belajar dengan baik. Pada kegiatan pembelajaran matematika hari ini, kita melanjutkan materi tentang operasi himpunan, yaitu materi yang terakhir. Untuk itu, kita awali dengan doa yang dilakukan oleh setiap kita, agar harapan dan perjuangan kita dalam belajar senantiasa direstui dan diberkati oleh Allah. Anak-anakku sekalian, kompetensi dasar yang kita bahas pada hari ini adalah tetap seperti yang semula, yaitu 3.4 dan 4.4 tentang himpunan. Tujuan pembelajarannya adalah yaitu setelah menyimak video pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat 1. Menentukan komplemen dari suatu himpunan. Yang kedua, menentukan selisih dari dua himpunan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komplemen dari suatu himpunan dan selisih dari dua himpunan. Materinya adalah operasi himpunan, bagian pertama tentang komplemen. Kita memperhatikan gambar yang ada. Ini adalah gambar tentang hewan peliharaan yang sering kita jumpai di sekitar kita. Nah, dari gambar ini diceritakan demikian. Di suatu wilayah desa sejahtera, penduduk memelihara hewan ternak. Hewan ternak tersebut antara lain kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Penduduk wilayah desa sejahtera tersebut antara lain Pak Henrik mempunyai hewan ternak, ayam, burung, dan kelinci. Pak Ahmad mempunyai hewan ternak bebek, kambing, dan burung. Permasalahannya adalah kita dimohon untuk 1. Menentukan hewan ternak di wilayah desa sejahtera yang bukan milik Pak Henrik. Yang kedua, hewan ternak di wilayah desa sejahtera yang bukan milik Pak Ahmad. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah seperti ini? Kita memperhatikan alternatif pemecahan masalahnya. Diketahui S adalah himpunan semua hewan ternak yang ada di wilayah desa tersebut. A adalah himpunan semua hewan milik Pak Henrik. B adalah himpunan hewan milik Pak Ahmad. Maka himpunan-himpunan itu antara lain S adalah himpunan kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, burung. A adalah himpunan ayam, burung, kelinci. B adalah himpunan bebek, kambing, burung. Kita memperhatikan himpunan A dan himpunan B. Ada anggota himpunan A dan anggota himpunan B yang sama, yaitu A salah satu anggotanya burung, B salah satu anggota himpunannya juga burung. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 1 tadi.
himpunan hewan ternak di wilayah desa sejahtera yang bukan milik Pak Henry. Misalkan himpunannya himpunan P. P adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota himpunan A, tetapi anggotanya pada himpunan S. Untuk menentukan anggota himpunan P, yang anggotanya bukan anggota himpunan A, tetapi anggotanya pada himpunan S, maka P adalah himpunan kuda, sapi, kambing, bebek. Nah, semua yang ada di wilayah itu tetapi tidak ada di himpunan A atau menjadi milik Pak Henry. Nah, diagram V-nya akan seperti ini. Jadi, ada wilayah desa sejahtera itu ternak yang dipelihara di sana itu adalah yang ada di anggota himpunan S. Begitu akan muncul himpunan A atau himpunan hewan ternak milik Pak Henry, yaitu ayam, burung, kelinci. Himpunan B, burung, bebek, kambing. Hewan yang dipelihara atau menjadi milik dua petani ini adalah burung atau irisan himpunan A dan himpunan B burung. Lalu kita memperhatikan A diberi arsiran, yaitu anggotanya ayam, burung, kelinci. Nah, berarti selain A, yang ada di dalam persegi panjang yang adalah namanya himpunan S, ini adalah bebek, kambing, kuda, sapi. Kuda, sapi, kambing, bebek. Nah, ini adalah himpunan yang menjadi bukan himpunan A. B. Misalkan Ki adalah hewan ternak di wilayah desa sejahtera yang bukan milik Pak Ahmad. Nah, berarti Ki-nya adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota himpunan B, tetapi anggotanya adalah himpunan S, yaitu Ki adalah kuda, sapi, ayam, kelinci. Nah, ini kita misalkan himpunan A-nya tadi ayam, kelinci, burung, lalu himpunan B atau himpunan Ki tadi adalah burung, bebek, kambing, maka yang menjadi himpunan B, semua anggota himpunan B atau himpunan Ki kita misalkan di sini tadi adalah bebek, burung, kelinci. Berarti semua yang ada di dalam himpunan S itu selain yang berada di dalam B ini adalah kuda, sapi, kelinci, ayam merupakan komplemen dari himpunan S atau yang bukan milik himpunan dari himpunan B atau himpunan Ki kita misalkan di sana. Nah, jadi kita dapat membuat pernyataan umum yang kita sebut dengan pengertian dari komplemen itu adalah misalkan S adalah himpunan semesta dan A adalah suatu himpunan. Komplemen himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Dinotasikan dengan A komplemen. Notasi pembentuk himpunan A komplemen ini adalah himpunan X sedemikian hingga X anggota S tetapi S bukan anggota A. Komplemen dari himpunan B adalah himpunan
X sedemikian hingga X anggota S tetapi X bukan anggota himpunan B. Nah, ini adalah bentuk umum dari komplemen himpunan, komplemen dari suatu himpunan. Yang kedua adalah selisih atau difference, selisih dari dua himpunan. Kita memperhatikan ceritanya. Dalam suatu kelas terdapat 30 orang siswa yang senang dengan pelajaran matematika. 25 orang siswa senang dengan pelajaran fisika. Dan 10 orang senang pelajaran matematika dan fisika. Nomor A, gambarlah diagram Venn dari keterangan ini. B, berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran matematika? C, berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran fisika? Nomor D, berapa banyak siswa dalam kelas tersebut? Untuk menyelesaikan masalah ini, masalah ini tidak disajikan anggota-anggota setiap himpunan. Cukup kita fokus pada banyak anggota setiap himpunan. Perlu kalian ketahui bahwa siswa yang senang dengan pelajaran matematika tidak menutup kemungkinan bahwa siswa tersebut juga senang dengan pelajaran fisika atau sebaliknya. Nomor B, siswa yang hanya senang pelajaran matematika, yaitu banyak siswa yang hanya senang pelajaran matematika adalah banyaknya siswa yang senang matematika dikurangi dengan banyaknya siswa yang senang pelajaran kedua-duanya. Jadi, yang hanya senang matematika itu adalah siswa yang senang belajar matematika dikurangi dengan yang senang belajar kedua pelajaran tersebut. Jadi, misalnya tadi yang pelajaran hanya senang matematika itu adalah NM, sedangkan jumlah semua yang ada di A itu adalah NA dan dikurangi dengan irisannya. Maka N 30 kurang 20 sama dengan kurang 10 sama dengan 20. Nah, diagram V-nya kita perhatikan S. Nah, irisannya ini yang menjadi senang dua pelajaran itu matematika dan fisika itu 10 orang. Nah, kalau yang senang matematikanya ini harus 30, berarti yang belum itu ada berapa yang belum, kalau belum diisi di sini, yaitu sebanyak 20. Nah, 20 ini didapat dari cara berhitungnya bagaimana? Cara berhitungnya adalah 30 jumlah keseluruhan yang di A dikurangi dengan irisannya ini. Sedangkan B dengan cara yang sama, 25 kurang 10 dapatlah 15 untuk yang hanya senang pelajaran fisika. Nah, ini diagram V-nya yang hanya senang pelajaran matematika itu adalah 20 arsirannya ini. Nomor C, siswa yang hanya senang pelajaran fisika. Banyak siswa yang hanya senang pelajaran fisika adalah banyaknya siswa yang senang pelajaran fisika dikurangi dengan banyaknya siswa yang senang belajar kedua-duanya.
kita perhatikan diagram V-nya. Kalau ini himpunan S, anggota di dalamnya ada himpunan A dan himpunan B. Yang senang belajar kedua pelajaran ini adalah 10 orang. Sedangkan yang senang pelajaran, hanya senang pelajaran matematika itu 20, yaitu 30 kurang 20, 10 tadi sudah di atas sana, berarti yang hanya pelajaran fisikanya adalah 25 kurang 10. Nah, ini yang hanya senang pelajaran fisika itu adalah sebanyak 15 orang. Inilah cara yang bisa dipakai untuk menghitung selisih dari dua himpunan. Total keseluruhannya adalah seluruh anggota himpunan S itu adalah 20. Kita perhatikan di diagram V-nya, 20 tambah 10 tambah 15. Jadi 3 angka yang menyatakan jumlah dari anggota himpunan ini dijumlahkan, hasilnya adalah kita dapatkan banyaknya siswa yang terdapat dalam kelas tersebut. Dari penjelasan ini dapatlah kita membuat satu kesimpulan untuk himpunan atau selisih himpunan A dan himpunan B. Selisih himpunan A dan himpunan B itu adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B, dinotasikan dengan A kurang B. Notasi pembentuk himpunan A kurang B adalah himpunan X sedemikian hingga X anggota himpunan A dan X bukan anggota himpunan B. Bentuk ini bisa sama dengan A, himpunan A beririsan dengan komplemen dari himpunan B. Inilah penjelasan tentang komplemen dan selisih dua himpunan. Bagaimana penggunaannya, kita memperhatikan contoh lain dari selisih dan komplemen himpunan. Nah, misalnya diketahui himpunan S adalah himpunan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. A adalah himpunan 1, 2, 3, 4. B adalah himpunan 4, 5, 6, 7. Nah, diagram V-nya, kalau pemahaman pengertian untuk kita membuat diagram V, gambarnya akan seperti ini, mudah digambarkan. Lalu yang berikut kita mencari komplemen dari himpunan A. Komplemen dari himpunan A itu yang mana? Kita coba menjawabnya secara bersama-sama. Kita ingat definisinya. Itu komplemen dari himpunan A adalah komplemen dari himpunan A adalah himpunan 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Semua yang ada di A tetapi bukan anggota himpunan B. Lalu selisihnya, komplemen dari himpunan B adalah semua yang ada di S tetapi tidak ada di B, yaitu 1, 2, 3,
Yang kedua tentang selisih dari himpunan A dan B. A kurang B adalah himpunan 1, 2, 3. Yaitu semua yang ada di A dikurangi dengan irisan dari himpunan A dan B tadi rumusnya. Berarti yang hanya di A atau A kurang B itu adalah 1, 2, 3. B kurang A adalah himpunan 5, 6, 7. Di sini. Yang kedua yaitu himpunan S, himpunan A dan himpunan B adalah seperti ini. S adalah himpunan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. A adalah himpunan 1, 2, 3. B adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diagram Venn-nya ini, lalu cara menggambarnya juga semua yang ada di A itu merupakan bagian dari himpunan B. Nah, kita mencari komplemen dari himpunan A. Komplemen dari himpunan A adalah semua anggota himpunan S yang tidak ada di dalam himpunan A. Berarti adalah 4, himpunan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Komplemen dari himpunan B yaitu semua yang ada di S tetapi tidak ada di dalam B. Berarti B-nya ini 1 sampai 6. Yang S yang tidak ada di dalam B itu adalah 7, 8, 9. Yang kedua, A kurang B. Selisih A himpunan A dengan himpunan B yaitu himpunan kosong. Selisih itu apa tadi? Nah, kita memperhatikan di sana A kurang B adalah himpunan kosong. B kurang A adalah himpunan 4, 5, 6. Semua yang ada di B tetapi tidak ada di dalam A. Semua kalau yang A kurang B adalah semua yang ada di A tetapi tidak ada di B. B itu termasuk 1, 2, 3. Nah, inilah penggunaan atau pengertian lain dari selisih dua himpunan. Yang ketiga, S adalah himpunan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Himpunan A adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Himpunan B adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Diagram Venn-nya ternyata himpunan A sama dengan himpunan B. Komplemen dari himpunan A itu adalah semua yang ada di S tetapi tidak ada di A. Berarti adalah 5, 6, 7, 8, 9. Komplemen dari himpunan A adalah himpunan 5, 6, 7, 8, 9. Komplemen dari himpunan B adalah himpunan 5, 6, 7, 8, 9. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan kosong.
selisih dari himpunan B dan himpunan A adalah himpunan kosong. Semua yang ada di A tapi tidak ada di B. Nah, ini dua-duanya sama, berarti merupakan himpunan kosong. Inilah penjelasan tentang komplemen suatu himpunan dan selisih dari dua himpunan. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan atau merangkumnya, yaitu apa yang dimaksud dengan komplemen suatu himpunan. Yang kedua, apa itu selisih dari dua himpunan dan bagaimana menggunakan pengertian atau rumus ini untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komplemen himpunan dan selisih dari dua himpunan. Setelah kita mengikuti uraian penjelasan ini, dapatlah kita melaksanakan kegiatan belajar mandiri yang kita sebut dengan Ayo Kita Berlatih, yaitu nomor 1, 2, 3. Ada 3 soal yang bisa anak-anak atau semua kita mencoba untuk menyelesaikan berdasarkan penjelasan yang kita sudah paham bersama ini. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan mari kita akhiri dengan doa secara sendiri-sendiri. Shalom.